Pasensya na. Sal? Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Arnold yang bekerja paruh waktu di bengkel milik pamannya. Dia mengisi waktu luangnya selama liburan sekolah dengan menjadi montir pembantu, berusaha mengumpulkan uang untuk masa depannya. Meskipun masih bersekolah, Arnold memanfaatkan libur panjang ini untuk bekerja penuh waktu yang memberinya penghasilan lumayan. Bahkan dia sempat meminta izin kepada pamannya untuk terus bekerja di bengkel tersebut setelah liburan usai. Namun sang paman dengan bijak menolak permintaan itu. Dia mengingatkan Arnold agar lebih fokus pada pendidikannya. Karena dengan begitu, Arnold memiliki peluang untuk meraih pekerjaan yang lebih baik di masa depan dan menjadi orang yang sukses. Suatu hari seorang wanita bernama Selva yang berusia sekitar 30 tahun datang ke bengkel. Selva baru saja pindah ke sebuah apartemen yang berada dekat dengan bengkel tempat Arnold bekerja. Melihat Selva sedang kerepotan menurunkan barang-barangnya, Arnold dengan sigap menawarkan bantuan. Dia membantu Selva membawa barang-barang tersebut ke apartemennya. Setelah semuanya selesai, Selva coba memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Namun Arnold mengatakan dengan sopan, mengatakan bahwa dia dengan tulus ikhlas mau membantu. Merasa sedikit terburu-buru, Arnold segera pergi dari sana karena kekasihnya berencana mengajaknya pergi kencan malam itu. Excuse me lang. Keesokan harinya, Arnold mendapat pekerjaan untuk menservis mobil milik Selva. Dengan penuh semangat, Arnold berjanji kepada Selva bahwa dia akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Mendengar janji tersebut, Selva tersenyum menggenggam tangan Arnold sebagai ungkapan terima kasih. Namun Arnold menangkap isyarat itu dengan cara yang berbeda. Mengira bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa terima kasih. Merasa senang karena telah diberikan kepercayaan untuk memperbaiki mobil tersebut, Arnold memasuki kendaraan itu sambil membayangkan sebuah momen seolah-olah dia sedang bermain futsal bersama Selva. Beberapa saat kemudian, Arnold dengan bangga mengabarkan kepada Selva bahwa mobilnya telah selesai diservis dan siap digunakan kembali. Selva yang baru saja kembali dari pasar dengan tangan penuh barang belanjaan, merasa sangat terbantu ketika Arnold menawarkan diri untuk membawakan barang-barang tersebut ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen, Selva mengajak Arnold untuk masuk, mengajaknya menikmati segelas minuman sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya. Namun momen sederhana itu segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Apa yang tadinya hanya ada dalam bayangan Arnold, kini menjadi kenyataan ketika mereka berdua tenggelam dalam momen yang diinginkan Arnold, yaitu sebuah permainan futsal. Di lain waktu, Jenna kekasih Arnold tanpa sengaja melihat Arnold sedang berjalan bersama seorang wanita. Karena tidak terlalu memperhatikan, Jenna mengira Arnold hanya sedang bersama temannya dan tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap pacarnya. Jenna yang masih mempercayai Arnold sepenuhnya tidak menyadari bahwa di balik pertemuan itu tersembunyi rahasia yang bisa mengancam hubungan mereka. Waktu berlalu dengan cepat dan masa liburan sekolah pun berakhir. Saat hari pertama masuk sekolah, Arnold sangat terkejut ketika mendapati bahwa Selva wanita yang dikenalnya di bengkel ternyata adalah guru baru di sekolahnya. Rasa malu dan canggung segera menyelimuti Arnold, terutama karena dia telah bermain futsal dengan Selva yang kini ternyata adalah pengajarnya. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan, Arnold berusaha keras untuk menghindari tatapan mata Selva, memalingkan wajahnya karena rasa malu yang mendalam. Jenna pacar Arnold mulai merasa curiga melihat tingkah laku Arnold yang aneh, terutama karena ia terus menghindari kontak mata dengan guru baru mereka. Bye miss, ingat po. Namun situasi semakin rumit ketika suatu hari Arnold dan Selva kebetulan bertemu di toilet sekolah. Tanpa memperdulikan tempat dan situasi, mereka berdua dengan berani kembali mengulangi permainan futsal mereka di tempat tersebut. Sejak kejadian itu, Arnold kembali bisa tersenyum di sekolah, merasa di atas angin karena hubungan rahasianya dengan Selva. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kedekatan mereka dan hubungan mereka semakin tak terkendali.
Setiap kali ada kesempatan, baik itu di lorong, ruangan sekolah, atau bahkan saat jam istirahat, mereka selalu mencari cara untuk bermain futsal. Keinginan yang membara antara mereka membuat Arnold semakin sering menghilang, membuat Jenna bingung dan terus-terusan mencarinya. Hingga akhirnya rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat terungkap. Suatu malam Jenna tanpa sengaja memergoki Arnold dan Selpa di bengkel pamannya sedang terlibat dalam permainan futsal. Perasaan terkejut dan kecewa seketika menyelimuti Jenna saat melihat pemandangan itu. Krami. Bakit nag-aalala ka ba sa grade mo sa Econ? Jenna yang marah akhirnya berkata langsung dengan Arnold, mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semua tentang hubungan rahasia Arnold dan Bu Guru Selpa. Meskipun Arnold terus berusaha membela diri, menyangkal dan berusaha menutupi kebenaran, tetapi itu semua sia-sia. Jenna telah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Kakampi mo. Tidak hanya itu, Jenna bahkan berusaha keras untuk menjauhkan Arnold dari Selpa, berharap agar hubungan terlarang itu segera berakhir. Puncak kemarahan Jenna terjadi ketika Selpa memberikan nilai buruk kepada Arnold. Jenna yang kecewa dan kesal langsung ingin meminta penjelasan mengapa Selpa bertindak demikian. Yes, Miss Enriquez. Ano kailangan mo sa akin? Bakit ka pinag-iinitan mo yung boyfriend ko? Saat dia menemui Selpa dan bertanya, Selpa dengan dingin menjawab bahwa dia bebas memberikan nilai apapun yang diinginkannya. Namun di balik sikap dingin itu ada niat tersembunyi, yaitu Selpa sebenarnya tidak rela jika Arnold lulus. Dia ingin terus memiliki alasan untuk bermain futsal bersama Arnold setiap hari di sekolah. Dan menahannya dengan nilai buruk adalah caranya untuk memastikan hal itu terjadi. Merasa putus asa dan sangat peduli dengan masa depan Arnold, Jenna kemudian berusaha membujuk Selpa agar mau mengubah nilai Arnold. Dia tahu betapa pentingnya nilai itu bagi kelulusan Arnold. Dan dia tidak ingin melihat Arnold gagal hanya karena ambisi egois Selpa. Ketika bujuk biasa tak berhasil, Jenna bahkan siap melakukan apa saja untuk memastikan bahwa Selpa mengubah keputusannya dan memberikan Arnold nilai yang layak. Lahat parang ako ang gusto. Pero minsan, Pada akhirnya Selpa membuat sebuah permintaan yang tak terduga. Ia menginginkan Jenna untuk bermain biola bersamanya. Jenna yang tidak bodoh melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk membalikan keadaan. Dengan cerdik Jenna merekam seluruh aksi Selpa saat mereka bermain biola bersama. Rencana Jenna kemudian semakin matang dan ia berniat menggunakan rekaman tersebut untuk memeras Selpa dan melaporkannya kepada pihak sekolah. Saat Jenna menunjukkan rekaman itu kepada Arnold, Arnold awalnya menolak ide tersebut. Ia khawatir bahwa tindakan ini akan menimbulkan masalah besar yang panjang dan berlarut-larut. Namun Jenna tetap bersikukuh dengan rencananya, bertekad untuk membongkar perbuatan Selpa. Tayo. Hindi yun eh. Ina mo! Gago ka! Gago ka! Dalam sebuah argumen yang memanas, Arnold tanpa sengaja mendorong Jenna hingga kepalanya terbentur tembok dan terluka. Sasabihin ko yung tungkol sa atin at yung tungkol sa inyo. Kailangan malaman to ng admin. Pag report Kejadian ini kebetulan disaksikan oleh Selpa yang langsung mengancam akan melaporkan Arnold kepada kepala sekolah. Namun Arnold tidak tinggal diam. Ia mencegah Selpa untuk melaporkan kejadian tersebut dengan mengancam yang lebih besar, yaitu menyebarkan rekaman yang menunjukkan tindakan Selpa dengan Jenna. naiintindihan mo ba, Sal? Terintimidasi oleh ancaman tersebut, Selpa akhirnya mengurungkan niatnya untuk melapor. find the area. Excuse me, Miss Yuson. Meskipun Arnold memutuskan untuk tidak menyebarkan rekaman tersebut, Jenna yang merasa tidak lagi memiliki pilihan lain akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Rekaman itu akhirnya tersebar dan dampaknya sangat besar. Selpa segera dipanggil oleh pihak kepolisian dan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kejadian ini mengakibatkan Selpa dipecat sebagai guru di sekolah tersebut. Di sisi lain, Arnold dan Jenny berhasil lulus dan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya. Dan Arnold juga memutuskan untuk tetap bekerja sebagai montir di bengkel pamannya, dan film pun tamat. Excuse me. Boss, anong
sa... Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.